dalam artikel pada jurnal ini, kan ini teh tentang indikator keberlanjutan dari universitas kelas dunia yang baru terbentuk atau NFWCU antara tahun 2010 dan tahun 2018. Jurnal ini teh menganalisis integrasi skala peringkat global dan dampaknya terhadap keberlanjutan universitasnya. Penelitian ini teh menyoroti pada indikator keberlanjutan utama dan korelasinya dengan peningkatan universitas. Tujuan penelitiannya ini teh untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dan kinerja dalam sistem peringkat universitas global. Tapi saya harus ini dulu ya sedikit ngebahas dulu tentang pendahuluan karena tadi hanya 2 paragraf. Saya bahas sedikit nih inti dari pendahuluan jurnal tentang penting universitas kelas dunia yang baru terbentuk. Jadi NFWCU itu teh merupakan organisasi gitulah untuk meningkatkan generasi pengetahuan dan transfer pengetahuan dalam masyarakat di tengah lingkungan bisnis yang tidak terduga dan perkembangan pesat ekonomi pengetahuan. Universitas perlu menjadi organisasi pembelajaran dan memperluas fokusnya pada penelitian serta misi tradisionalnya dalam mengajar dan juga belajar. Selain itu, penting untuk memantau kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan pengetahuan adaptasi untuk menghasilkan pengetahuan generatif serta menjadi organisasi pembelajaran. Pemerintah juga diharapkan menjadi kekuatan penggerak strategis bagi universitas dan integrator yang kuat. Nah, untuk temuannya dalam penelitian ini mencakup variasi dalam disparitas di tahun 2010 hingga 2018 dengan beberapa universitas menggantikan universitas elit dalam peringkat negara-negara seperti Cina, Singapura, Belgia berhasil mendorong universitas domestik untuk mencapai status kelas dunia. Temuan ini juga menunjukkan bahwasannya sebagian besar universitas di Asia mengalami tekanan besar untuk bersaing secara internasional dan minat terhadap keberlanjutan universitas dalam liga global telah menjadi norma. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwasannya peningkatan dalam peringkat global kemungkinan akan terus meningkat. Negara-negara seperti Cina, Singapura, Belgia menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan cepat dalam perubahan sistem dan dalam peringkat global. Temuan ini juga menunjukkan bahwasannya ada beberapa perbaikan dalam peringkat global dan banyak kemungkinan akan terus meningkat. Jurnal ini juga membahas tentang indikator keberlanjutan dari universitas kelas dunia yang baru terbentuk antara tahun 2010 sampai 2018 menggunakan peringkat ARWU, QSWUR, dan juga lainnya. Penelitian ini menganalisis integrasi skala peringkat global ini dan dampaknya terhadap keberlanjutan universitas, serta menyoroti indikator keberlanjutan utama dan korelasinya dengan peringkat universitas. Selanjutnya Ica. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar universitas di Asia menggunakan tekanan besar untuk bersaing secara internasional dan minat terhadap keberlanjutan universitas dalam liga global telah menjadi norma. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat universitas, tantangan yang dihadapi universitas muda dalam mencapai pengakuan global, dan ini diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan universitas kelas dunia. Selain itu, jurnal ini juga membahas tren peningkatan mahasiswa internasional yang belajar di Cina, upaya negara seperti Singapura untuk menarik universitas global untuk membuka kampus cabang, serta dominasi Universitas Amerika Serikat dan Inggris dalam peringkat global. Selanjutnya ada jurnal ini juga menyoroti pentingnya kualitas penelitian, internasionalisasi, dan pendanaan dalam mencapai peringkat tinggi untuk universitas.
Yang pertama, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat universitas, termasuk reputasi akademik, rasio mahasiswa staf, kutipan per fakultas, dan rasio staf internasional, serta menemukan bahwa faktor-faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat universitas. Yang kedua, jurnal ini membahas pentingnya kemitraan antara universitas dengan sektor swasta dalam inovasi berbasis ilmu pengetahuan, yang diharapkan akan memainkan peran ekonomi yang menonjol dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat universitas, serta mengintegrasikan 4 metode penelitian, yaitu studi kasus, pengelompokan data, analisis komparatif, dan analisis normatif. Dan yang keempat, jurnal ini juga menyoroti kritik terhadap peringkat universitas, termasuk keberagaman indikator yang digunakan, pemrosesan data, dan transparansi, serta penekanan pada lembaga riset dari negara-negara periferal dan pengabaian jenis perguruan tinggi lainnya. Nah, dari eh, yang barusan kita bahas, ada 2 kritik. Mungkin yang pertama, meskipun jurnal ini menggunakan berbagai metode penelitian seperti analisis regresi dan pengelompokan data, namun kurang jelasnya proses pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Dan sedangkan yang kedua, temuan hanya didasarkan pada data dari periode waktu yang terbatas, yaitu 2010 sampai 2018, atau hanya pada peringkat universitas tertentu saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu boleh penambahan atau ya penambahan dari teman-teman. Mangga kalau ada yang mau ditambahkan. Mangga Bapak Ibu yang mau menambahkan dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Teh.
Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan. Izin bertanya, Teh. Halo, Assalamualaikum. Mangga silakan. Iya, Waalaikumsalam, mangga silakan. tadi itu kan di inti jurnalnya itu, di inti yang dibahas di dalam jurnalnya itu adalah salah satunya itu mungkin ini ada korelasinya dengan pembahasan yang minggu kemarin ya tentang World Class University. Em, di jurnal ini ada semacam pemeringkatan juga ya Teh ya, antara tahun 2010 dan 2018. Nah, di sini kan menggunakan pemeringkatannya tuh peringkat eh, ARWU ya, ARWU, QSWUR, dan THEWUR. Nah, itu tuh mereka menggunakan indikator yang seperti apa, kemudian eh, apa ya namanya, em, pemeringkatan yang mereka lakukan itu indikatornya seperti apa itu aja sih Teh intinya. Terima kasih. Oh iya, baik Teh Femi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalkan ARWU ya, ARWU itu artinya itu Academic Ranking of World Universities yang dikeluarkan oleh Shanghai Ranking Konsultansi dan berfokus pada, nah ini fokus kalau mereka itu yang jadi rankingnya itu penilaiannya itu dari hasil penelitian universitasnya itu sendiri. Kalau misalkan QSWUR itu artinya itu tidak susah bilangnya, itulah World University Ranking juga ya yang diterbitkan oleh si QS itu. Nah, mereka teh menilai universitasnya itu berdasarkan dengan faktor reputasi akademik dan juga pengaruh penelitiannya. Kalau tadi mah hanya penelitiannya saja, kalau ini mah reputasi akademik atau pengaruh penelitiannya. Nah, kalau misalkan THEWUR tuh ini tuh kepanjangannya tuh Times Higher Education World University Ranking diterbitkan oleh Times Higher Education. Nah, kalau mereka itu menilai universitasnya itu berdasarkan dengan kinerja dalam pendidikan, penelitian dan pengaruh internasional. Itu mungkin Teh. Oh iya, kalau kontribusinya sendiri itu gimana? Eh, Maaf Teh, ini kan ada satu istilah lagi ya, NFWC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini yang presentasi adalah Teh Ana dan Teh Ica. Mangga Teh Ana dan Teh Ica disilahkan. Halo everyone. Hai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.